Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam ta'lim marifat. Jumpa lagi di channel video kami yang membahas kajian tasawuf ilmiah yang diurai secara eksak ilmu pasti. Kali ini adalah edisi yang ketiga, yang judulnya adalah tentang gelombang kesadaran manusia. Karena di sini mesti kita urai biar kita nggak salah jalan, salah arah. Karena untuk menuju Allah Ta'ala yang dia adalah maha tinggi, maka kita mesti naik gelombang. Jadi jangan sampai kita turun gelombang dari gelombang akal sadar, jangan sampai turun ke infrasadar, mestinya harusnya ke ultrasadar, yaitu naik gelombang. Nah, gambarnya seperti ini. Pada stasioner manusia ada dua gelombang, yaitu gelombang akal sadar dan gelombang infrasadar. Sedangkan yang ultra ini belum punya, karena stasionernya akal, maka semisal ini adalah level SMA, maka otomatis SMP-nya pun ngikut secara otomatis, tapi tidak serta-merta S1-nya ngikut. Maka S1-nya ini dia mesti upgrade, yaitu namanya adalah gelombang ultra sadar. Kalau ini ke sini otomatis bisa, asalkan dia mengamalkan puasa atau tirakat lainnya, misalkan tiato dan sebagainya, maka sangat bisa dimungkinkan seorang yang ada di gelombang akal sadar stasioner, dia bisa turun gelombang ke gelombang infra. Makanya ada orang yang bisa melihat jin, hipnotis, dan sebagainya. Tetapi untuk menuju Allah Ta'ala, di sini misalkan Allah ada di lingkaran itu, kita di sini posisinya. Nah, ini ada di gelombang stasioner, yaitu 100% dan 0%. Alatnya namanya akal, alamnya namanya dunia. Maka di sini adalah infra sadar, yaitu ketika di bawahnya limit 0%, maka sudah disebut infra sadar atau infrasonor. Kita nggak usah bahas ini, jelas orang-orang yang salah jalan, salah alamat itu, yang main-main di gelombang jin, di gelombang siluman, di gelombang apa aja, keramatan dan sebagainya. Kenapa? Stasioner manusia dia la haula wala quwata. Kalau misalkan dia menjadi keramat, tetapi keramatnya dikontrol oleh akal sadar, maka logikanya adalah mereka terjebak di permainan keramat infrasadar. Ini nggak keramat ya, ini tidak keramat. Tapi jika ada keramat yang dikontrol oleh gelombang sadar, maka adalah infrasadar yang dikontrol lebih tinggi, yaitu gelombang akal sadar. Maka inilah yang sebetulnya kita cari. Ini sudah jangan, ini pun nggak bisa naik kelas. Maka bagaimana cara kita bisa naik ke gelombang lebih tinggi daripada 100%? Itu ada tekniknya. Yang tekniknya kita akan diajarkan pada metodologi thariqah. Tapi thariqah yang khusus. Jadi ada banyak tingkatan thariqah, ada thariqah hidup, ada thariqah mati, ada thariqah setelah mati. Yang kata Nabi, mautu qabla antal maut. Maka jika ditanamkan unsur yang kata Nabi, ketemu mati sebelum mati, akan dimatikan di dalam hidupnya dan akan ketemu kehidupan setelah matinya, dia punya alat yang itu bisa dipakai untuk membaca gelombang di atasnya alam akal. Manusia normal di sini sudah mati, baru naik ke sini sudah mati. Tapi karena dia punya alat membaca gelombang yang bisa dipakai di atasnya alam akal, atau disebut dengan alam roh, ini sudah alam roh semua ya, maka dia berpeluang, berpotensi untuk bisa masuk ke dimensi yang lebih tinggi dengan selamat, atau dengan sinergi antara alat pembaca gelombangnya dan dimensinya. Maka berubahlah menjadi sinergi dan integritas, sehingga berubah menjadi alam konkret, yang intinya adalah alam itu akan terbaca sebagai virtual panca inderanya. Sama seperti ini, daratnya akan naik terus. Nah,
Berarti untuk naik ke sini ke gelombang lebih tinggi menuju Allah Ta'ala, dia mesti naik dia. Kalau nggak naik berarti dia stagnan atau turun kelas. Jangan sampai. Nah, untuk menuju Allah kita mesti naik kelas, naik gelombang yang kata Nabi disebut sebagai Mi'raj. Ini adalah gelombang sadaran ini. Jadi arah menuju Allah mesti pakai ini tekniknya. Nah, tingginya jika dibagi adalah ini adalah level 1, ini level 2, dan ini level 3. Jadi dimensi yang lebih tinggi akan dominan dengan dimensi yang di bawahnya. Maka tinggian gelombang ultra ketimbang gelombang akal sadar, dan di bawahnya adalah gelombang infrasadar. Maka otomatis gelombang lebih tinggi akan mempengaruhi gelombang di bawahnya. Itu secara otomatis. Yang kata Nabi, orang yang masuk di dimensi roh maka jasmani yang ikut. Tapi kalau orang yang masih berada di alam jasmani, rohani nggak ada. Termasuk juga ketika dia masuk ke gelombang akhirat, dunianya pun otomatis ikut. Tapi ketika orang masih terjebak di dunia, maka akhiratnya tidak ada. Nah, berarti yang kita perhatikan adalah kita mesti belajar teknik ultra. Itu yang mesti dicari betul-betul bagaimana tekniknya, karena jangan sampai kita stagnan di sini. Kalau stagnan di sini berarti dia tidak bisa naik kelas, ke langit tidak bisa, juga dia pun tidak bisa diterima bumi. Dia akan ngambang terputar di alam akal. Karena roh tidak ada mati, yang mati hanyalah yang bernyawa. Manusia pun sejatinya nggak ada mati. Maka jika tidak ada kematian yang berlaku bagi roh, maka kematian di dunia itu hanyalah estafet yang mestinya sambung menyambung. Makanya setiap kelahiran selalu disampaikan ada catatan amal di Lauh Mahfuz. Berarti dia telah mengalami berapa banyak kehidupan sebelum ini. Hanya saja lewat portal, maka seluruh pengetahuannya atau latar belakangnya akan dinolkan lagi, di format ulang. Nah, makanya di reset, makanya itulah yang akan membentuk virtual dunia masing-masing. Jadi masing-masing orang beda-beda tergantung karma kalau bahasa Hindu Buddha, dan kalau orang Islam tergantung catatan amalnya di Lauh Mahfuz. Itu adalah amalnya dulu. Maka jika di kesempatan kita di dunia ini dipertemukan dengan suatu ilmu atau metodologi yang tujuannya adalah naik gelombang atau untuk belajar teknik Mi'raj, cari betul, karena ini adalah golden ticket kita menuju Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita turun gelombang, karena turun gelombang kita akan turun ke dimensinya jin, dimensinya siluman, dimensinya hewan, dimensinya binatang, dan sebagainya. Hanya saja karena kebanyakan orang terdogma sehingga dia tidak bisa melihat suatu realita di baliknya kitab, di baliknya Quran dan hadis. Karena di dalam Quran pun sendiri menyampaikan adanya kutukan menjadi kera, babi, dan anjing, dan juga kayu, besi, dan batu. Berarti ada wujud-wujud mereka diciptakan di kehidupan selanjutnya dengan sangat menderita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi kita sekalian. Juga mudah-mudahan ada gambaran tentang metodologi beragama. Salam damai, salam persaudaraan, salam taklim marifat. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.